Sejauh ini dalam perang ini, para pejabat Iran senang tampil di media Amerika dan berbicara tentang bagaimana perang ini tidak dibenarkan dan ilegal. Saya rasa mereka akan segera berhenti melakukan itu. Karena baru-baru ini, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran dihadapkan pada pertanyaan tentang pembantaian yang dilakukan pemerintah Iran pada bulan Januari lalu, dan dia tidak punya jawaban untuk itu. Silakan dengarkan. Ketika kelompok hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International menuduh pemerintah Anda, saya kutip, melakukan pembantaian terhadap para pengunjuk rasa. Ketika mereka mengatakan telah meninjau, dan saya kutip di sini, video yang telah diverifikasi dan kesaksian saksi mata sebagai berikut. Saya kutip, pasukan keamanan ditempatkan di jalan-jalan dan di atap gedung termasuk rumah, masjid dan kantor polisi. Berulang kali menembakkan, kutip, senapan dan shotgun yang diisi peluru logam ke arah para pengunjuk rasa. Seringkali menargetkan kepala dan tubuh mereka. Jika Amnesty, yang bukan sekutu pemerintah Amerika atau Israel, mengatakan itu, Dr. Bagai, mengapa kami harus percaya pemerintah Anda dibanding Amnesty? Kenapa kita harus percaya Amnesty? Mereka sudah mendokumentasikan bukti. Anda bilang tak punya datanya, padahal mereka sudah beri bukti. Video yang terverifikasi dan saksi mata. Ya, Anda bisa dengan mudah melihat banyak dari apa yang disebut bukti. Dan video itu diberikan kepada mereka oleh sumber-sumber Israel dan Amerika Serikat. Bukan begitu. Bukti itu bukan dari Israel. Bahkan Israel juga mengkritik Amnesty seperti Anda. Saya pernah wawancara pejabat Israel. Mereka menuduh Amnesty pakai bukti palsu. Maaf, Anda terdengar seperti pejabat Israel yang menyangkal kejadian di Gaza. Ini adalah kesaksian saksi mata, dokter, dan rekaman video. Bandingkan ancaman damai Iran dengan situasi di Gaza. Ayolah. Saya membandingkan respons Anda yang menyangkal kelompok HAM. Saya tidak memutip pemerintah Amerika Serikat atau Israel, tapi kelompok HAM independen. Saya setuju, pemerintah Amerika Serikat dan Israel tak bisa diandalkan soal Iran. Saya tidak yakin mereka benar-benar independen. Kalau iya, mereka pasti sudah datang dan menceritakan kisah banyak warga Iran tak bersalah yang telah dibunuh selama 27 hari terakhir. Tapi mereka tidak melakukannya. Oke, jadi maksud saya, sejujurnya, saya bilang pemerintah, kantor presiden, sudah mempublikasikan nama-nama mereka yang terbunuh selama protes ini. Dan kami juga transparan untuk menyampaikan siapa yang membunuh mereka. Kami mengatakan bahwa 2.400 dari mereka dianggap sebagai martir karena mereka terbunuh baik oleh pemerintah, mereka adalah petugas polisi, atau orang-orang yang tidak bersalah. Sedang. Dan Anda bisa mengatakan bahwa ya, 600 dari mereka adalah para penyusup atau orang-orang dari pemerintah itu. Bagaimana dengan kesaksian saksi mata? Soal orang-orang yang dibawa ke rumah sakit dengan kepala dan wajah dipenuhi pelet oleh pasukan keamanan Iran. Human Rights Watch, Amnesty International, dan banyak media telah mendokumentasikannya. Anda menyebut semua saksi mata ini berbohong dan semuanya palsu. Saya tidak bilang semuanya bohong. Saya harus melihatnya. Dan saya yakin bahwa pihak berwenang kita sedang menangani setiap laporan yang telah dibuat yang menyebut pasukan keamanan kita terlibat. Kita tahu dari kelompok hak asasi manusia independen bahwa pasukan keamanan masuk rumah sakit dan meminta dokter tidak merawat pasien terluka, tapi melaporkan mereka ke pejabat keamanan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu dokter yang menerima perintah ini di Teheran. Bagi saya yang mengejutkan bukanlah pejabat Iran itu tidak bisa memberi jawaban memuaskan, karena apa yang bisa dia katakan? Dia takkan pernah mengakui rezim itu lebih memilih membunuh 10.000 orang Iran daripada kehilangan kekuasaan. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa para pejabat Iran telah melakukan hal ini sejak negosiasi dimulai pada bulan Februari ketika Airyksat mulai bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir yang baru. Dan tidak satu pun jaringan berita besar, Anda tahu jaringan berita TV utama, yang benar-benar mengajukan pertanyaan tentang pembantaian itu. Meskipun begitu, setidaknya sekarang kita mulai mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami sebenarnya punya cuplikan lain tentang kediktatoran Iran. Bagaimana rezim Islam sekarang telah berubah menjadi monarki, bahkan bukan lagi kediktatoran, di mana kekuasaan diwariskan di dalam keluarga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh pendiri rezim Islam, Ayatollah Khomeini. Dia menulis secara luas tentang bagaimana Republik Islam tidak bisa menjadi kediktatoran karena itulah hal yang sebenarnya dijatuhkan oleh revolusi Islam.
Ya, sekali lagi itu bukan jawaban langsung, mohon dengarkan. Maaf videonya terputus, itu bukan kesalahan kami. Memang begitu wawancara aslinya. Dan saya menduga itu karena Teheran masih mematikan akses internet. Jadi siapapun yang mencoba mengatasi pembatasan ini, seperti pejabat Iran, masih menghadapi beberapa tantangan karena pemadaman yang dilakukan oleh Iran. Lebih baik jika pertanyaan itu muncul, tapi sayangnya tidak. Nanti saya tunjukkan klip lain saat pertanyaannya muncul. Sekarang dengarkan klip berikut. Januari lalu terjadi protes besar di Iran menuntut perubahan pemerintahan. Dan bagi banyak orang, khususnya untuk mengakhiri model teokratis Republik Islam. Mengapa pemerintah Anda menolak untuk mendengarkan tuntutan rakyat? Mengapa mengganti pemimpin tertinggi yang tidak dipilih selama hampir 40 tahun dengan pemimpin lain yang juga tidak dipilih oleh rakyat Iran? Bagaimana mungkin negara Anda bukan kediktatoran? Ini tidak benar sekali lagi. Dia bukan pemimpin yang tidak dipilih. Dia dipilih oleh para ahli. Majelis ahli itu sendiri dipilih melalui pemilu oleh rakyat. Dan majelis ahli ini Sekarang disinilah saya rasa kebohongan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya karena rezim ini diatur sedemikian rupa sehingga terlihat demokratis. Rakyat Iran memang memilih majelis ahli, yaitu sekelompok 88 ulama yang mencalonkan diri dalam pemilihan seperti politisi lain di Amerika Serikat. Tapi inilah bagian yang menarik. Pemimpin tertinggi memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang boleh mencalonkan diri dalam pemilihan dan siapa yang tidak. Meski rakyat memilih majelis ahli, sistem ini tidak benar-benar demokratis karena pemimpin tertinggi melarang siapapun yang menentangnya untuk mencalonkan diri. Dia hanya mengizinkan orang-orang yang dianggap dapat dipercaya olehnya untuk mencalonkan diri. Dan dengan cara itu, rezim Islam tetap dikuasai oleh kelompok yang sama, kelompok pemegang kekuasaan yang telah menjalankannya sejak tahun 1979. Dan kelompok kecil ini telah berkuasa begitu lama sehingga mereka benar-benar percaya bahwa mereka mewakili rakyat Iran meskipun sebagian besar rakyat Iran sebenarnya tidak ingin mereka memerintah negara itu. Kita melihat hal itu dalam aksi protes bulan Januari, tetapi para pemimpin yang benar-benar berkuasa tetap menolak untuk mempercayainya. Bahkan, baru 2 minggu yang lalu, Menteri Luar Negeri Iran ditanya pertanyaan yang persis sama dalam sebuah wawancara TV. Oke? Dia ditanya seperti, "Hei, kalian punya internet?" Kamu muncul di wawancara dan menyebarkan propaganda ke dunia. Padahal rakyat Iran sebenarnya tidak memiliki akses internet. Sudah lebih sebulan internet dimatikan. Apa artinya semua ini? Simak jawabannya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Anda berbicara dengan kami lewat Zoom. Rakyat Iran tidak memiliki akses internet yang terbuka. Tapi Anda punya. Kenapa? Ya, saya yang melakukannya karena saya adalah suara orang Iran dan saya harus membela hak mereka. Jadi inilah alasan saya punya akses ke internet hanya untuk agar suara kami bisa didengar oleh komunitas internasional. Tapi internet ditutup karena alasan keamanan pengguna. Karena kami sedang diserang, kami sedang mengalami agresi, dan kami harus melakukan segala cara untuk melindungi rakyat kami. Seperti bisa ditebak, negara-negara Teluk tidak sepakat dengan pandangan Iran soal situasi ini. Di awal perang, banyak negara Teluk sangat menentangnya. Mereka melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan yang ada di negara mereka dan menolak akses ke wilayah udara Teluk. Meski begitu, Iran tetap menyerang negara-negara yang sebenarnya tidak terlibat perang ini. Selain itu, Iran juga tidak hanya menargetkan pangkalan ARI Serikat di sana. Mereka mulai menargetkan infrastruktur sipil seperti pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandara, dan hotel. Dan jika Anda ingin contoh lain tentang Iran yang tidak benar-benar konsisten dengan logikanya, Iran juga menyerang Oman, sebuah negara yang tidak memiliki pangkalan Amerika Serikat. Tetapi Iran tetap menargetkan pelabuhan dan kapal tanker minyaknya. Alasannya sederhana. Tujuan Iran bukanlah untuk menyakiti negara-negara yang mendukung Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menyakiti semua orang, memastikan dunia menderita. Dengan begitu, tekanan pada Amerika Serikat untuk menghentikan perang meningkat. Itulah alasan mereka menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Tidak ada kapal tanker yang membantu Amerika Serikat melakukan serangan ini. Tapi mereka tetap menyerangnya demi memperbesar penderitaan ekonomi global. Tapi sayangnya bagi para pejabat Iran, rencana itu justru jadi bumerang karena negara-negara Teluk ini tidak menyerah di bawah tekanan. Sebaliknya, mereka mulai menyadari jenis ancaman yang dihadirkan Iran terhadap kawasan dan jenis ancaman Iran bagi keamanan regional.
Itulah sebabnya mereka malah menekan Amerika Serikat agar tidak mengakhiri perang, bukan sebaliknya. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menekan Amerika Serikat melobi pemerintah agar memastikan tidak ada gencatan senjata sampai kemampuan Iran benar-benar ditangani. Sekarang saya yakin kalian paham apa maksudnya ketika mereka mengatakan ditangani. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh ancaman Iran termasuk kemampuan nuklir, misil, drone, bahkan proksi teroris tidak lagi menjadi masalah bagi negara-negara kawasan setelah perang ini. Mereka percaya bahwa gencatan senjata yang tidak menyelesaikan semua masalah ini tidak berarti akan ada perdamaian di kawasan. Itu hanya berarti ada penundaan sampai krisis berikutnya.